Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Kembali menjumpai Anda semua melalui Oase Rohani Katolik, namun di suasana yang berbeda karena kita sudah menginjak tahun yang baru di 2023 ini. Dan semoga Anda semua dalam keadaan yang sangat sehat, bersukacita selalu dan juga selalu bersyukur. Dan pada kesempatan hari ini, di mana kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, sekaligus juga Hari Anak Misioner Sedunia, telah siap untuk memberikan inspirasi rohani kepada kita semua, Romo Victorius Rudi Hartono PR, dan didampingi oleh Alexandra Sisi. Mari kita jumpai Romo Rudi. Halo Romo, apa kabar Romo? Halo, salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Amin Romo, sehat selalu ya Romo, apalagi di tahun yang baru ini. Semoga semakin juga semuanya dilancarkan dalam kegiatan Romo dan selalu sehat. Amin. Amin. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita sama-sama untuk memasuki doa pembuka untuk memulai Oase Rohani Katolik pada hari ini. Silakan Romo Rudi. Baik saudara-saudara terkasih, mari kita satukan hati dalam doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu boleh kami olah, kami dengarkan, kami renungkan, menjadi pergumulan bagi kegiatan kami sepanjang hari ini. Dan hari ini kami syukuri di masa-masa Natal kami, juga tahun baru, di mana kami selalu bersyukur kepadamu dan memohon agar tahun baru ini 2023 Kau berkati kami dengan berkat-Mu, Kau berkati dengan kasih karunia, kesehatan, damai sejahtera dan rezeki, sehingga kami boleh bersaksi tentang kebaikan-Mu di tengah kehidupan kami. Berkatilah kami dan Bu Sisi untuk membawakan renungan pada kesempatan ini. Semoga mampu memberi terang bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Rudi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali dengan antifon pembuka. Lihatlah Tuhan Pangeran datang membawa serta kerajaan, kekuasaan, dan pemerintahan. Dan kini kita awali perjumpaan kita di Hari Raya Penampakan Tuhan dengan bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 60 ayat 1 sampai 6. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 72.
Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita lanjutkan dengan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3 ayat 2 sampai 3a, dilanjutkan ayat 5 sampai 6. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita sama-sama siapkan diri kita. Kita buka hati kita untuk memasuki bait pengantar Injil. Dilanjutkan bacaan Injil dari Injil Suci menurut Matius, bab 2 ayat 1 sampai 12. Haleluya. Haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku,
supaya aku pun datang menyembah Dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Injil Suci menurut Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Dan Romo Rudi, kami sudah ingin sekali mengetahui inspirasi rohani yang akan disampaikan pada kami pada hari ini, di mana hari ini juga gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Ini hari raya yang khusus ya Romo? Ya, betul sekali Bu Sisi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai Tuhan, pertama-tama selamat Natal. Semoga Natal menyertai Anda dan saya, damainya, sukacitanya, berkatnya, melimpah-limpah. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Amin Amin. Romo, terima kasih Romo. Tak lupa juga untuk Bu Sisi, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, selamat tahun baru di 2023. Terima Orang kasih. Ya Romo. berkata lain, tetapi kita berharap 2023 adalah dalam Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, kita semua tahun 2023 ini sukses, damai sejahtera, diberkati, berlimpah rezeki, juga buat Bu Sisi tentu saja dan keluarganya. Amin ya. Amin Amin. Romo, terima kasih Romo. Baru ya untuk semuanya. Iya, terima kasih. Begitu juga untuk Romo Rudi, agar Amin. juga tahun ini membawa segalanya dengan pengharapan baru dan juga sehat selalu ya Romo. Amin. Itu Ya, doa yang sama. amin Romo. Dan Hari semoga 2023 ini kita semua punya apa ya, semangat dan juga rasa yang seperti tadi dikatakan Romo, apapun yang dikatakan sebelumnya oleh mungkin banyak orang ya, kita berharap dengan penyertaan Tuhan semua dilancarkan dan juga diberikan berkat melimpah ya Romo. iya, analisa-analisa dunia boleh mengamati atau memberikan tanda-tanda. Tapi kita orang beriman mengandalkan Tuhan sehingga iman kita penuh pengharapan. Amin ya. Amin. Amin Amin. Romo. Baik Romo. Dan Baik. kemudian iya, bagaimana Romo tentang hari raya penampakan Tuhan ini serta Ya, juga ya bacaan-bacaan pada hari ini. ini hari raya penampakan Tuhan sering disebut sebagai Epifani. Jadi ketika kita perhatikan kandang Natal Mhm. yang dibuat di gereja-gereja ya, yang kemarin kan ada Maria, ada Yesus, ada Yusuf, gembala-gembala. Itu ya peristiwanya. Dalam masa Epifani ini ada tambahan di situ tiga raja timur ya, dan di situ dihadirkan di gua di Palungan itu. Itu tandanya sebagai masa Epifani. Dan nanti setelah masa Epifani menjadi puncak syukur dari perayaan Natal kita, sehingga besoknya nih Mbak ya, kalau hari ini hari Minggu, besoknya Senin sudah memasuki masa biasa. Iya.
Jadi perayaan Natal kita itu berpuncak juga pada masa Epifani yang menutup juga masa Natal itu. Iya. Biasanya masa Epifani ini juga, Mbak ya, bukan hanya di gereja Katolik dirayakan, Mhm. tapi di gereja Ritus Timur juga merayakan. Gereja-gereja yang lain, ya saya kira gereja Kristen juga merayakan. Karena masa Epifani ini Mhm. diyakini menjadi sebuah tradisi yang hidup di mana rahmat keselamatan itu bukan hanya Yerusalem saja, orang-orang Israel saja, tapi juga semua bangsa-bangsa justru Ya. diwakili oleh tiga raja dari timur. Mhm. Berarti kalau dari timur ibaratnya Yerusalem Barat dan ini timur gitu ya. Ya. Dan dalam catatan ini, sehingga keselamatan bukan hanya untuk bangsa Israel saja, melainkan semua orang yang percaya akan kelahiran Yesus sebagai juru selamat dan penebus. Ini catatan mengenai Epifani. Ya. Nah, yang lucu lagi dari Epifani nih Mbak ya, Mhm. lucu ya, ada tanda di kapurnya sebetulnya. Ah, ya. Tradisi ada berkat kapur. Jadi kapur itu diberkati itu ya pada hari Minggu nanti ya. Mhm. Pada hari Minggu itu ada berkat kapur dan lalu ditulis di pintu di rumah-rumah. Mhm. Lalu ada rumusnya di situ. Angka karena kita memasuki 2023 Ya. maka angka depannya 20 plus C Mhm. plus M Mhm. plus B plus angka yang terakhir 23 Mhm. gitu. Ya. 20 plus C plus M plus B plus 23. Apa artinya itu semuanya, Mbak? Ya, Karena artinya apa, Romo? C melambangkan Kristus, Mhm. B mansionem, pintu, Mhm. rumah, mansion gitu ya, Mhm. Ya. mansionem, rumah. B, B-nya benedicate, Mhm. itu terberkati. Jadi kalau kita rumuskan dengan Kristus mansionem benedicate, artinya Kristus Raja Semesta memberkati rumahmu. Itu C juga Ya. mungkin dari tiga orang raja itu kali ya Mbak ya. Oh, ya. Kaspar ya kan. Heeh. Kemudian M-nya itu Ya. Melchior, Heeh. nya Baltasar. Dasar. Iya, bisa Tapi pas ya, Romo. penokohannya, iya penokohannya. Hmm. Tapi arti dengan tradisi berkat kapur itu artinya Kristus mansionem benedicate. Hmm. Ya. Semesta alam, Kristus Raja semesta alam memberkati rumahmu. Mhm. Ini tradisi masih hidup nggak di Mbak Sisi? Saya Kalau ikuti. ya, Romo. eh, saya kalau udah ada masa Epifani seperti itu, Ya. ada umat yang paham, lalu kita berkati kapur-kapur. Kayaknya juga di gereja diberkati di Mm-mm. kapur. Juga Mm. paroki Alam Sutra ada pemberkatan itu, ya kan? Ya. Lalu kapur itu ditulis di rumah-rumah. Kalau saya tulis di ruang kerja saya, gitu ya. Ah, iya. Tulis begitu. Tandanya apa? Supaya rumah-rumah kita atau tempat kita bekerja diberkati oleh Kristus. Amin. Amin. Amin, Romo. Ini masa Epifani yang kita rayakan sebagai hari raya penampakan Tuhan. Iya. Sekarang kita lihat dari inspirasi bacaan pertama ya. Baik, Romo. Yesaya. Kata pertama yang diungkapkan adalah bersukacitalah Yerusalem. Karena apa? Terang telah datang di daerahmu. Siapa itu? Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem itu. Itu catatan yang pertama.
catatan yang kedua, ternyata loh Mbak, Ya. kehadiran tiga raja dari timur itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Tadi dilihat kan ya, Ya. kalimat yang bagi saya menjadi penuh kekaguman adalah sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan mazmur Tuhan. Ini yang saya maksud. Ih, ternyata tiga raja itu udah dinubuatkan ya oleh Nabi Yesaya. Sehingga dalam hal ini renungan saya adalah Allah berkehendak menyelamatkan dunia ini termasuk kita manusia dari bukan hanya Yerusalem tapi juga dari bangsa-bangsa lain. Dengan apa Mbak? Dengan kehadiran Mesias, anak Allah, terang kehidupan. Itu inspirasi yang boleh kita renungkan dari Yesaya. Ya. Sehingga dengan datangnya Mesias, anak terang ini, orang harus bersuka cita. Yerusalem pun harus bersuka cita. Karena daerahmu itu daerah yang diberkati. Banyak orang akan datang ke Yerusalem memuji engkau, bahkan tiga raja datang ke sana bersuka cita. Jadi bukan bersedih hati, suka cita, gitu ya Mbak ya. Iya Romo. Kita masa tapi kita perlu bersuka cita. Dalam Yesus kita selalu bersuka cita. Itu insight-nya Mbak. Baik, iya. Dari Yesaya. Ya. Kita kan punya juga dari Efesus. Ya, betul Romo. Kalau Efesus lebih mau melihat bahwa kasih karunia ialah Yesus yang telah dilimpahkan Allah kepada kita, harus disyukuri oleh kita bersama menjadi anak-anaknya Tuhan. Ya. Kalau kita juga anak-anaknya Tuhan yang percaya, kita pun harus senantiasa mewartakan keselamatan itu di dalam pengalaman kehidupan kita. Bahkan dikatakan kalau dulu-dulu mengenai rahmat keselamatan itu dinubuatkan. Sekarang lewat roh, lewat Yesus yang hadir dalam dirimu, diwartakan kepada Anda dan saya. Kalau begitu berarti Anda harus mewartakan itu dimanapun Anda berada. Yesus juru selamat dan penebus. Itu Mbak kira-kira kaitan bacaan pertama dengan bacaan kedua yang Romo renungi. Ya, baik Romo. Ini penuh dengan arti yang memberikan semangat tadi ya Romo, semangat baru. Karena tadi kuncinya adalah bersukacita bahwa Tuhan Yesus telah datang untuk menyelamatkan kita semua. Dan tadi juga yang menarik adalah bahwa orang dengan kedatangan Mesias tadi itu yaitu senantiasa bersukacita. Jadi ini poin yang sangat penting. Jadi di tahun 2023 pun kita harus terus membawa semangat ini, begitu ya Romo? Sukacita, percaya nggak sih bahwa Yesus Immanuel hadir selalu. Dia menyertai kita meskipun bumi bergejolak, Allah tetap mendampingi umatnya. Amin. Walaupun memang dengan penuh lumayan gitu masuk 2023 karena banyak kan omongan-omongan yang tentang ini. Nah, sehingga membuat kita juga was-was dan deg-degan. Tapi dengan adanya sukacita yang disampaikan ini jadi semakin ada obatnya nih Romo. Ya, saya merasa itu cerita-cerita orang di tahun 2023 kan analisnya semacam-macam itu, resesi global, ini tantangan. Saya kira beberapa catatan analisis lain pun ya, nggak usah saya tokohnya, memberi kita juga rasa adem ayem
Indonesia bisa, karena Indonesia produksinya selalu kita tergantung pada produksi lokal. Iya. Jadi kita bisa mandiri, malah sekarang mengembangkan kebersamaan supaya mandiri, kita tetap aman, penuh sukacita. Kemarin aja tuh saya dengerin juga itu Mhm. eh, Menteri Keuangan kita bicara tentang pembukaan tahun baru itu ya. Ah, iya. Analisisnya dan pidatonya keren juga, termasuk presiden kita. Jadi buat saya, puji Tuhan. Kalau memang Anda dan saya bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan yang kita imani, apapun kecemasan, kegelisahan kita, jangan pernah lupa andalkan Yesus di dalam kehidupan. Iya. Baik Romo, jadi selalu Yesus adalah andalanku, begitu ya Romo? Ya, kadang-kadang saya nyanyi, Mbak. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidup. Hidupku. Maka kalau namanya sepanjang, tahun demi tahun yang kita hadapi, kita lewati, kita alami, bersukacitalah. Baik Romo, ini modal yang benar-benar sangat berharga untuk kami semua. Ya, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung sesi pertama, namun kita sudah mendapatkan inspirasi rohani yang menguatkan kita semua untuk melangkah dan menapaki 2023 ini dengan keyakinan penuh. Terima kasih Romo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita renungkan kembali, kita hayati apa yang sudah disampaikan oleh Romo Rudi di sesi pertama ini, dan kita akhiri sesi pertama, berjumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, berjumpa kembali di Oase Rohani Katolik untuk sesi yang kedua. Apa kabarnya Anda semua yang mungkin baru saja bergabung di Oase Rohani Katolik pada hari ini, di mana hari ini gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, sekaligus juga Hari Anak Misioner Sedunia. Dan masih bersama dengan Romo Victorius Rudi Hartono, PR, dan didampingi dengan Alexandra Sisi. Dan Romo, mungkin bagi sahabat Oase Rohani Katolik yang baru saja bergabung, ingin sekali juga memperoleh kesimpulan singkat yang sudah diperoleh kami semua di sesi yang pertama, Romo. Baik, kesimpulan yang pertama dari pembicaraan kita, keselamatan, rahmat, keselamatan itu sudah direncanakan Allah jauh-jauh sebelumnya. Bahkan mengenai penyelenggaraan ilahi dalam kehidupan kita, termasuk untuk bangsa-bangsa, termasuk 3 orang Majus, juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ini berarti rencana Allah itu disiapkan betul-betul dan diperuntukkan bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi juga seluruh umat manusia. Poinnya, dengan Mesias yang hadir, Yesus Juru Selamat itu semoga menjadi peristiwa sukacita. Itu, Pak. Baik, terima kasih Romo. Dan saat ini kita juga ingin sekali memperoleh inspirasi rohani terkait dengan Injil suci dari Matius. Ya, 2 ya Romo? kita lanjut dengan bacaan Injil ya, Mbak Sisi ya. Ya, Romo. Silakan Romo untuk inspirasi di Injil Kita Matius. lanjut. Ya. Kita lanjut dengan inspirasi bacaan Injil ya Mbak Sisi ya. Iya. Khas ditampilkan di sini adalah mengenai 3 orang raja. Kalau minggu lalu itu para gembala. Sekarang giliran 3 orang raja. Disebut orang Majus. Orang Majus dari timur. Namanya juga tadi sudah kita tahu siapa aja itu Mbak. Kaspar, Meltior, Baltasar. Ini ingin menampilkan apa sebetulnya?
Pertama-tama menurut saya adalah kisah orang Majus ditampilkan oleh gereja sebagai sebuah model pencarian dan penemuan hikmah Natal. Apa itu penemuannya dari tiga orang Majus? Yang pertama, merenungkan kebenaran. Supaya setiap manusia selalu bisa merenungkan kebenaran. Yang kedua, meneliti kebenaran itu. Tiga orang Majus ini kan melihat bintang tuh Mbak. Ya. Lalu menelitinya. Oh, ada terang keselamatan di sana. Dan mereka diperlihatkan bintang. Pasti bintangnya ini agak lain nih Mbak ya. Ya. Dan terlihat besar begitu kali ya Romo. Besar kali yang dilihat mereka ya. Iya. Kalau banyak bintang-bintang itu ya. Iya. Ya, maka yang di sini dilahirkan sebuah catatan mengenai bintang. Nah, ini mereka akhirnya meneliti kebenaran itu dan lewat penelitian itu mereka menemukan kebenaran. Ini catatan pertama mengenai inspirasi tiga orang Majus. Mengapa ditampilkan gereja sebagai model pencarian penemuan hikmah Natal? Ialah mereka merenungkan kebenaran, menelitinya, dan akhirnya menemukan kebenaran dalam siapa? Dalam diri Yesus, Mesias, Juru Selamat. Ingat ya Mbak, gelar Mesias ini bukan untuk gelar petinggi loh. Bukan gelar kehormatan loh. Maka gelar Mesias ini tidak bisa diperuntukkan untuk raja dan segala jenis jabatan apapun. Gelar Mesias adalah gelar ilahi. Makanya tadi kita lihat di bacaan di dalam catatan ketika Herodes memanggil ahli-ahli Taurat gitu kan. Di mana Yesus Mesias itu termasuk tiga orang Majus itu yang bertanya. Lalu Mesias pun dikatakan hanya satu di Bethlehem di tanah Yehuda. Sehingga gelar Mesias ini memang bukan sembarangan. Ketika ada orang diberi gelar Mesias, maka tadi Herodes, nah siapa itu? Di mana dia? Karena orang Majus sedikit provokatif, provokatif ya. Boleh tahu di mana di Yerusalem itu tiga orang Majus? Kami akan datang menyembahnya karena dia menyebut raja. Makanya siapa ini saingan gua? Gitu kan Herodes bilang ya. Ada raja juga. Siapa dia? Malah masih bayi lagi. Iya. Kan habis itu kan ada peristiwa kemartiran 2000-an lebih bayi-bayi itu Mbak, usia 2 tahun ke bawah dibunuh di Yerusalem sana. Itu kemartiran. Bayangin Yesus hadir aja sudah ada peristiwa yang agak sadis dari kekuasaan. Ya, kekuasaan di sini dunia. Dunia itu ialah nafsu serakahnya manusia. Maka dalam catatan ini itulah yang ingin ditampilkan gereja. Bahwa tiga orang Majus menjadi model pencarian dan penemuan hikmah Natal. Yang kedua Mbak, apalagi penemuannya? Mbak bisa bayangkan nggak Mbak Sisi serta sahabat-sahabat Oase Rohani? Tiga orang Majus ini menurut informasi buku yang saya baca itu berjalan kaki 1.200 kilometer loh Mbak. Jadi kalau kita bayangkan Jakarta, Jogja, 600-an kan ya. Jakarta, Jogja itu kira-kira 600-an bolak-balik. Jakarta, Jogja, balik lagi sampai di Karawang atau Cikampek gitu. Naik mobil aja udah capek Romo, apalagi ini jalan ya. Orang kita aja naik mobil, Cipali udah ada banyak. Udah enak ya dulu 15 jam udah capek. Ini 1.200 kilometer jalan kaki sambil membawa pundi-pundi yang mereka punya. Itu artinya apa Mbak? Buat saya adalah hikmahnya orang pengen ketemu Tuhan memang harus perjuangan. Bukan santai-santai.
Orang pengen ketemu Tuhan itu harus rela berkorban. Seperti 3 orang Majus yang datang dengan petunjuk bintang, meneliti kebenaran itu dan mencarinya, berjalan kaki 1.200 kilometer, menemukan Yesus itu. Jadi kita bisa belajar di situ betapa pengen ketemu Tuhan, orang memang harus rela berkorban. Lihat itu 3 orang maju siang, malam, padang gurun lagi, Mbak. Ini kan pasti ada badai-badai gurun juga ya. Tapi dingin pula, ya mungkin persediaan tidak mudah lah. Jadi kalau kita pun harus datang ke gereja, jangan males-malesan, ntar dulu deh 5 menit. Aduh telat, biasanya malah telat. Malah yang heran, malah kita menjadi sangat instan banget. Habis komuni kita pulang duluan. Aduh, apa itu gitu kan? Maka dalam catatan seperti ini adalah insight yang pertama. Isi dari hikmah Natal. Hikmah Natal yang kedua belajar dari 3 orang Majus menurut saya, Mbak ya. Tidak pernah berhenti mencari kebenaran. Lihat loh, 3 orang Majus itu dengan petunjuk bintang merenungkan, lalu menelitinya. Dan memang ada Mesias yang lahir di Yerusalem. Tempatnya dia belum tahu, makanya dia nanyanya ke sembarang orang datang di situ. Di sini ada keselamatan loh, dengan petunjuk bintang yang saya renungkan. Ada keselamatan loh, mana begitu sampai kedengaran ke raja. Oh, ternyata di Bethlehem, tanah Yehuda itu. Ini adalah sebuah implikasi. Sehingga kita manusia jangan pernah berhenti mencari kebenaran. Kalau kita agak putus asa gimana? Terus mencari, bangkit. Saya merasa diperlakukan tidak adil, Romo. Jangan khawatir, serahkan pada keadilan Tuhan. Misalnya seperti itu. Dan poin ketiga yang paling penting juga adalah dari 3 orang Majus ini kita mau belajar rendah hati. Coba rendah hati nggak Mbak Sisi? Ada raja 3 ini, raja semua loh Mbak ya. Ternyata dia begitu datang ke Bethlehem, ketemu dengan Yesus, Yusuf dan Maria, apa yang dia lakukan? Sujud menyembah. Raja loh Mbak, menyembah bayi. Siapa dia? Gitu kan? Maka raja ini juga rendah hati, jauh-jauh mau sembah sujud kepada seorang bayi. Dan bayi ini adalah bayi yang luar biasa, spesial di hadapan 3 orang raja ini. Itu mereka sujud menyembah seorang bayi. Ada lagi tambahan istilah Mbak ya. Kalau kita boleh melihat yang dipersembahkan oleh 3 raja apa aja tuh Mbak tadi Mbak? Ayo. Emas, kemenyan sama mur ya Mam. Ada kemenyan, ada mur. Ini juga perlu tahu nih. Ini simbol Mbak. Raja kan emas itu biasanya kalau kita memberikan upeti kepada raja kan. Kebalikan loh ya. Raja memberi upeti yang adalah emas. Dan emas ini melambangkan raja. Simbol raja. Jadi 3 orang raja itu memberikan emas. Itu udah sedikit mengatakan Yesus adalah raja. Raja apa? Mungkin di sini gagal fokus kali Herodes ya. Dia ngelihatnya raja kekuasaan. Sorry, Tuhan Yesus tidak demikian. Tuhan Yesus raja damai. Justru dia Mesias anak Allah, penguasa pemilik bumi ini. Justru raja-raja ini tahu siapakah Mesias itu, sehingga dia bawa emas, ingin melambangkan Yesus kelak adalah raja. Yang kedua yang dibawa kemenyan.
Kemenyan ini kan juga dipakai oleh dukun-dukun ya Mbak. Kalau untuk hal-hal yang berbau klenik gitu ya, santet ya atau apa. Aduh itu roh-roh jahat aja butuh ramuan kemenyan gitu ya. Nanti kemenyannya adalah dupa-dupa wangi. Gereja juga pakai itu ya Mbak ya. Kalau hari-hari raya seringkali ada dupa-dupa itu kemenyan itu Mbak ramuannya. Ya. Kalau lihat di situ ramuannya kemenyan. Kalau juga di rumah duka ya kan kita perciki itu kan kemenyan. Lambang apa itu Mbak? Ya. Kemenyan itu biasanya untuk mengharumkan situasi keadaan dan juga mengungkapkan sebuah syukur dan sebagainya. Nah, kemenyan ini adalah lambang seorang imam, lambang pengudusan. Kemenyan itu kan untuk hal-hal kemuliaan Tuhan, untuk hal-hal kesucian. Ya, orang kontras saya begini, orang dukun aja pakai, ya kan? Jadi roh jahat juga pakai, tapi ini untuk yang hal-hal yang jahat ya. Yang kita ini untuk kemuliaan Allah yang besar, untuk kesucian, untuk harum berbang pewangi kemuliaan. Maka melambangkan imam yang melakukan kayak gitu tindakan penguduskan kan seorang imam ya. Nah, ketika raja memberikan upeti yang kedua kemenyan, dia mau melihat Yesus kelak sebagai imam agung. Ya kan? Kalau saya kan nggak agung ya Mbak ya, imam hamba Allah. Nah ini ada imam agung dalam sebutan Ibrani, kitab tulisan Ibrani itu kalau Anda baca, Yesus juga menyebut, dikatakan di Ibrani itu Yesus dikatakan sebagai imam agung. Ini loh lambang kemenyannya. Dan yang terakhir apa Mbak? Yang disebut sebagai mur. Mur apa Mbak? Nah, ini maksudnya mur apa nih Romo? Karena kan orang-orang berpikir mur itu. Ya, mur bukan murnya baut, bukan. Mur itu artinya minyak wangi. Kan kalau kita ada perminyakan di gereja Katolik ada tuh Mbak ya, itu minyaknya zaitun, minyak zaitun itu minyak khusus, nggak bisa dari minyak kita, itu impor tuh ya. Dan itu adalah lambang penebusan. Kalau tadi kemenyan pengudusan, minyak ini lambang penebusan. Minyak wangi biasanya Mbak ini untuk kalangan orang-orang Yahudi pada zamannya. Minyak wangi biasanya digunakan untuk orang yang pengen menjelang mati. Atau yang saat mati diurapi dengan minyak. Kan sama kan, itu pun tradisinya dipakai oleh kita kan. Mau sakramen minyak suci, orang yang menjelang ajal. Tapi minyak suci kita kan jangan hanya menjelang ajal aja, orang banyak takut kayak gitu Mbak biasanya. Padahal kan disebutkan minyak suci untuk keadaan sakit berat. Kalau sakit ringan panu ya jangan, ya kan. Tapi sakit berat tuh ya udah cancer, yang udah opname jangan nunggu menjelang bahaya mati. Tapi kalau itu ada sakramen minyak suci kita berarti untuk penghiburan, pengurapan, pengakuan dosa, penghiburan rohani dan akhirnya juga menyiapkan kalau orang itu meninggal. Itu minyak. Maka mur ini memang lambang itu dan biasanya menjadi lambang biasa digunakan untuk orang-orang mati. Maka di sini kelak Yesus mati disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Maka mur dipersembahkan sudah seperti kayak rencana Tuhan gitu ya. Kayaknya 3 orang raja ini udah mengakui hebatnya bayi Yesus loh Mbak. Ini baru bayi loh ya. Bahwa dia kelak raja. Raja segala raja. Bahwa kelak dia adalah imam agung yang menyucikan kita. Dan betul kan dia menyelamatkan kita. Dan kelak ia adalah penebus yang menebus dosa-dosa kita manusia. Itu belajar dari 3 orang Majus di hari raya penampakan ini. Sebagai implikasi boleh dihubungkan nggak Mbak ya dengan hari misioner. Iya Romo. Iya kan? Betul. Hari anak misioner. Dimaksudkan gereja adalah
supaya anak-anak punya kesadaran mewartakan kabar sukacita Yesus dalam kehidupan mereka. Ya. Lewat doa, lewat kesaksian, lewat persahabatan, bahkan kalau anak-anak tuh lewat pergaulan di dunia pendidikan, hendaklah anak-anak Katolik selalu menampilkan orang yang rendah hati, yang selalu baik, mau diapa-apain tetap baik, karena Yesus adalah Raja kebaikan ini. Dia memberi contohnya itu. Nah, itulah kira-kira Mbak inspirasi Injil yang bisa saya katakan. Jadi agak panjang ya ya. Tapi ini lengkap sekali, Romo. Jadi semua dalam perjumpaan pada hari ini, baik tadi di sesi ke-1 maupun sesi kedua ini sebagai puncaknya ini sangat melengkapi dan semakin saya pun semakin mengenal siapa tiga raja itu dan apa maksud kedatangan maupun lambang-lambangnya tadi. Ini sungguh menjadi bekal nih Romo. Karena di hari Raya Penampakan Tuhan ini, ya kami juga mendapatkan inspirasi yang begitu banyak dan sehingga kita bisa laksanakan untuk tadi ya Romo, di pesan Romo yang pertama, sesi pertama yaitu mewartakan selalu Yesus Juru Selamat kita melalui kehidupan kita sendiri. Baik Romo, ini tanpa terasa memang sih tadi karena saking lengkapnya sehingga kita juga sampai di penghujung sesi kedua ini. Namun sebelumnya Romo, kami ingin sekali mendapatkan pesan dari rangkuman perjumpaan kita pada hari ini Romo. Ya, baik kalau kita harus merangkum di hari raya penampakan Tuhan, kita selalu sebagai orang-orang yang percaya akan Yesus Juru Selamat Penebus, terus mencari kebenaran-kebenaran, terus merenungkan kebenaran, dan temukan itu lewat petunjuk bintang. Bintang ini boleh saya rumuskan sebagai lambang suara hati kita. Ya. Kebenaran-kebenaran yang kita renungkan dalam suara hati kita, temukan dong dalam Yesus Juru Selamat Penebus, sehingga menjadi sebuah peristiwa sukacita. Apalagi dihubungkan hari ini sebagai Hari Anak Misioner, harapannya kabar gembira, kabar sukacita. Yesus Immanuel itu wartakan dong kepada segala bangsa, menjadi peristiwa yang sukacita bahwa umat manusia ditebus oleh siapa? Mesias Yesus. Dan hanya Yesuslah yang memberi kita keselamatan itu. Amin. Gitu, Mbak. Amin. Terima kasih banyak Romo Rudi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Saya yakin seperti halnya saya sudah mendapatkan penguatan dari inspirasi rohani yang begitu lengkap pada hari ini. Dan dengan demikian kita juga sudah sampai kepada perjumpaan kita di penghujung di Oase Rohani Katolik, di mana hari ini gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan sekaligus juga Hari Misioner Anak Sedunia. Terima kasih Romo Rudi. Dan dengan demikian, Romo Victorius Rudi Hartono PR berserta dengan Alexandra Sisi pamit undur dari hadapan Anda dan terima kasih atas partisipasi Anda. Sekarang saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk doa penutup dan silakan Romo Rudi. Sebelum doa penutup boleh kasih pantun nggak Pak? Boleh sekali Romo. Silakan Romo. Santan kental bikin kita lemas. Cakep. Selamat Natal, Merry Christmas. Cakep. Sisi gua cakep dong. Yang kedua ya kan, tahun 2022 telah di ujung. Cakep. Cakep. 2023 baru saja dialami. Cakep. Kehadiran Tuhan selalu jadi pelindung. Cakep. Yang menuntun setiap jiwa yang berbakti. Cakep. Luar biasa Romo. Terima kasih Romo pantunnya yang begitu juga bisa menguatkan kita semua. Dan kini
Kami siap Romo untuk berdoa penutup sekaligus mohon berkat Tuhan melalui Romo Rudi. Mari sahabat-sahabat Oase kita tutup permenungan dan pengolahan iman kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih kami boleh menggali firman-Mu untuk hari ini, khususnya di hari raya penampakan Tuhan Epifani yang dilambangkan lewat 3 raja dari timur atau orang Majus. Biarlah kami boleh belajar dari 3 orang Majus, di mana kami selalu tidak pernah berhenti merenungkan dan meneliti serta menemukan kebenaran-kebenaran sejati. Dan kebenaran sejati itu hanya ditemukan di dalam Putramu Yesus sebagai juru selamat dan penebus. Dan biarlah kami belajar dari masa Epifani ini, terus mewartakan kabar sukacita itu. Tidak pernah berhenti mewartakan Injil, mewartakan kabar baik. Dan berkatilah kami di tahun 2023 ini ya Bapa, agar kabar baik selalu hingga pada kami, menjadi perjuangan kami untuk mewartakan kebenaran-Mu. Terima kasih untuk pengalaman iman ini yang begitu dalam ya Tuhan, dan kami mohon berkat untuk kegiatan kami. Doa-doa yang sederhana ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang penuh cinta dan kerahiman, yang selalu menghadirkan Yesus sebagai Juru Selamat dan Penebus, yang membawa sukacita dan keselamatan, berkat Allah senantiasa menyertai Anda dan saya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Rudi. Dan untuk sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat beraktivitas dengan penuh kasih. Tuhan memberkati.